Ina Nuraini dengan NPM 101200083 kelas C4 Manajemen. Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Mengenai analisa berupa observasi atau pengamatan yang dikaitkan kepada materi, ada 4 diantaranya. Yang pertama, dasar-dasar perilaku individu. Yang kedua, nilai dan sikap. Dan yang ketiga, kepribadian dan emosi. Dan yang terakhir, persepsi dan pengambilan keputusan. Sebelum ke analisa perilaku individu, akan membahas dulu pembahasan mengenai perilaku individu. Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah bisnis karena berperan langsung dalam segala kegiatan, serta sebagai penggerak roda kehidupan dari perusahaan tersebut. Di dalam diri seorang manusia terdapat perilaku yang berasal dari, oleh dalam diri seseorang tersebut yang nantinya akan mempengaruhi perilaku bekerja di sebuah organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Tujuan analisa ini untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia itu mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, merupakan keyakinan yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu relatif lama. Meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan, nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, motivasinya, dan perilakunya termasuk perilaku kerjanya. Sikap adalah tanggapan yang mengandung komponen-komponen kognitif, yaitu pengetahuan, afektif yaitu sejauh mana penilaiannya terhadap objek, dan konaktif yaitu kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah objek atau stimulus dari lingkungan. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Kepribadian adalah perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Keterlibatan emosi dalam suatu situasi membuat seseorang tidak mampu berpikir secara objektif. Emosi marah yang bersifat negatif dan meledak-ledak disertai dengan frustasi dan provokasi, menyebabkan terjadinya proses penyaluran energi negatif berupa dorongan agresif akan mempengaruhi perilaku individu. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Berdasarkan deskripsi hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwa perilaku karyawan di perusahaan X bisa dijelaskan melalui indikator perilaku kerja yang disebutkan oleh Griffith, yaitu motivasi kerja, keahlian, kualitas kerja, kebiasaan kerja, percaya diri, hubungan sosial, dan pengendalian diri, di mana antara hasil wawancara dan observasi ditemukan adanya keterkaitan data, yaitu hasil wawancara yang dinyatakan oleh informan didukung oleh hasil observasi. Motivasi kerja karyawan X adalah sebagai berikut: mencari pengalaman kerja di bidang restoran, menambah penghasilan sebagai sarana untuk memenuhi keinginan interaksi dengan banyak orang, dan bekerja di tempat yang lebih santai dan menarik. Keahlian dasar karyawan tidak selamanya berkaitan dengan bidang kerja yang ditekuni saat ini. Namun demikian, dengan adanya kemauan untuk belajar mengenai keahlian yang harus dimiliki agar bisa melakukan bidang kerjanya dengan baik, maka karyawan bisa melakukan pekerjaannya di perusahaan X. Keahlian dasar beberapa karyawan tersebut dan jabatan. Ada 3 karyawan yang masih mempersepsi kualitas kerjanya belum maksimal dan seorang karyawan telah menilai kualitas kerjanya telah maksimal. Para karyawan yang merasa belum maksimal tersebut juga bisa menemukan kekurangan yang ditemukan dalam dirinya dan memiliki upaya untuk memaksimalkan kualitas kerjanya. Karyawan memiliki kebiasaan yang hampir sama terkait pelaksanaan tugasnya, yaitu absen, mengenakan seragam kerja, dan membersihkan tempat kerja, mengecek kelengkapan pekerjaannya, mengisi waktu luang dengan bercanda dengan sesama rekan kerja, dan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidangnya. Meskipun demikian, ada juga karyawan yang memiliki kebiasaan terlambat tiba di kantor dan menggunakan handphone saat bekerja.
Karyawan X memiliki keyakinan untuk bisa melakukan hal yang lebih menarik terkait pekerjaan yang ditekuni saat ini, di mana meskipun saat ini mayoritas masih merasakan adanya kekurangan dalam diri masing-masing dan mengakuinya, tetapi dengan kelebihan yang dirasakan ada dalam diri karyawan, karyawan tersebut bersedia untuk memperbaikinya. Hubungan sosial karyawan di perusahaan X sudah terjalin dengan baik. Ini ditunjukkan dengan jarangnya terjadi perselisihan, saling tolong-menolong dalam bekerja, dan saling bercanda. Hubungan sosial ini dengan rekan kerja telah disesuaikan dengan proporsi masing-masing. Sementara itu, hubungan dengan atasan juga terjalin harmonis, di mana hal ini didukung ketersediaan atasan untuk memberi penjelasan kepada bawahan jika bawahan masih memerlukan penjelasan terkait pekerjaannya. Pemberian briefing yang bisa dijadikan sebagai wahana untuk mencairkan konflik antar karyawan. Selain itu, hubungan sosial yang baik tersebut juga didukung oleh kepribadian karyawan masing-masing, seperti kepribadian sebagai pemimpin yang tegas tetapi suka memberi penjelasan detail, kepribadian yang terbuka dan suka menolong, serta kepribadian karyawan yang suka menjadi penengah. Karyawan memiliki tingkat emosi dan kepribadian masing-masing, di mana dalam pengendalian dirinya karyawan juga memiliki strategi dan prinsip hidup yang dipengaruhi oleh kepribadian, tingkat emosi, dan latar belakang kehidupannya masing-masing. Perilaku kerja yang positif karyawan perusahaan X berdasarkan teori Irmin adalah memiliki etos kerja yang tinggi, berjiwa besar dan berlapang dada, mampu menyikapi perubahan secara positif, dan menunjukkan hubungan sosial yang simpatik. Sedangkan terdapat perilaku kerja karyawan negatif yang ditemukan dalam perusahaan X seperti tipe bukan tugas saya, tipe lokomotif, tipe mudah retak, dan tipe pengkritik yang dapat memberikan pengaruh kurang baik terhadap perusahaan. Hendaknya perusahaan memperhatikan dan mengakomodasi adanya perbedaan kepribadian, keahlian dasar, latar belakang pendidikan, karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi perilaku kerja karyawan. Hendaknya perusahaan juga mengakomodasi tipe perilaku karyawan, karena setiap karyawan memiliki tipe yang memiliki sisi positif dan negatif dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan demikian, jika tidak diakomodasi dan difasilitasi, maka sisi negatifnya akan merusak sisi positif yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajak karyawan untuk berdiskusi baik secara personal maupun bersama-sama, menekankan pentingnya kebersamaan, meningkatkan komitmen kerja, dan melakukan aktivitas bersama-sama di luar kantor secara berkala. Kesimpulan dari video ini adalah untuk memahami bagaimana individu berperilaku dalam organisasi, seorang manajer harus mengetahui mengapa ada perbedaan perilaku di antara para karyawan. Pendapat yang dikemukakan oleh ahli tentang perilaku individu masih terdapat kontradiksi. Ada yang berpendapat bahwa perilaku seseorang lebih banyak ditentukan oleh faktor keturunan atau sifat bawaan, dan ada juga yang berpendapat bahwa perilaku itu lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lingkungan. Oleh karena itu, seorang manajer perlu memahami faktor-faktor pembentuk perilaku seorang karyawan, di antaranya faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor pendidikan, dan yang terakhir faktor pengalaman. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perilaku kerja, yaitu hubungan sosial, keahlian, kejuruan, motivasi kerja, dan percaya diri. Perilaku kerja yang dimaksud dalam observasi ini adalah perilaku kerja karyawan, yaitu bagaimana orang-orang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja, termasuk di dalamnya semangat dan kegirahan dalam bekerja. Untuk mengetahui perilaku kerja karyawan adalah hubungan sosial, yaitu kemampuan sosial untuk bekerja sama dengan antar para kerja untuk mencapai suatu tujuan bersama, di mana masing-masing pekerja dapat mengawasi rekan kerja yang bekerja di luar jalur yang benar. Yang kedua, keahlian kejuruan, yaitu keahlian yang dimiliki seseorang sesuai dengan pekerjaannya. Yang ketiga, motivasi kerja, yaitu kemampuan
seseorang karyawan untuk bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang keempat, inisiatif dan percaya diri, yaitu perilaku kerja karyawan yang baik harus menempuh rasa percaya diri yang penuh serta mengambil inisiatif bahwa semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan job yang ada. Yang kelima, kualitas kerja, yaitu bagaimana seorang karyawan menunjukkan kualitas kerja yang baik agar dapat diakui dan dihargai oleh atasan atau teman sekerjanya. Yang keenam, kebiasaan kerja, yaitu kebiasaan kerja karyawan dihubungkan dengan perilaku kerja yang positif dan negatif di tempat kerja. Dan yang terakhir, pengendalian diri, yaitu kemampuan karyawan dalam mengendalikan diri dan menunjukkan pribadi yang profesional. Sekian pemaparan materi video observasi analisis perilaku individu yang dilakukan pada perusahaan X. Terima kasih. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.